wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan malam ini tentang wasatiyatu ahli sunnati baina ahlil bid'ah, tentang sikap pertengahan ahlus sunnah, sikap adil ahlus sunnah di antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok ahli bid'ah. Kemarin kita sampai mana pembahasannya? Takdir ya. Ya. Sekarang dalam masalah al-wa'id ya, ancaman. Nah, mikro. Bismillah, qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa fi babi, dan dalam bab wa'idillahi, ancaman Allah bainal murji'ati, antara kelompok murji'ah, wal wa'idiyati, dengan kelompok wa'idiyah, minal qadariyati, dari qadariyah, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa fi babi, dan dalam bab asma'il imani, nama-nama iman, berdiri dan agama, bainal haruriyati, antara kelompok haruriyah, wal mu'tazilati, dan kelompok mu'tazilah, wa bainal murji'ati, dengan kelompok murji'ah, wal jahmiyati, dan kelompok jahmiyah. Wa fi babi, dan dalam bab ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal rafidati, antara kelompok rafidah, wal khawarij, dengan kelompok khawarij. Ya. Sekarang masalah yang ketiga tentang sikap wasatiyah atau pertengahan atau adil ahlus sunnah di antara ifrat atau berlebihannya sebagian ahlu bid'ah dan tafrid, yaitu menyepelekannya sebagian ahli bid'ah. Kita sudah menjelaskan dua masalah ya. Yang pertama tentang atau dalam masalah sifat-sifat Allah, kemudian yang kedua dalam masalah af'alullah, yaitu takdir. Nah, sekarang yang ketiga, qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih al-aqidah al-wasithiyah, wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim. Dan dalam bab atau dalam masalah wa'idillah, ancaman Allah, maksudnya dalil-dalil yang di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang melakukan dosa besar, di mana dosa besarnya ini tidak sampai kepada
kekufuran yang mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Maka pertengahannya Ahlus Sunnah bainal murji'ati, antara kelompok yang menyimpang yaitu Murji'ah, wal wa'idiyati, dan kelompok yang menyimpang yaitu kelompok Wa'idiyah. Ini. Ayo udah ini. Ya. Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan minal qadariyati, di antara kelompok Wa'idiyah, yaitu kelompok yang berlebihan dalam menghadapi dalil-dalil ancaman ini. Di antara kelompok Wa'idiyah adalah Al-Qadariyah, itu kelompok Qadariyah. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Yang lainnya yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat beberapa ancaman. Bahkan ancamannya pun dengan neraka bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Contoh ya, bisa ditulis ya. Contohnya yang terdapat ancaman itu dalam Al-Qur'an, kita ambil contoh ya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Ayat ini berbicara tentang apa? Riba. Berbicara tentang dosa besar yaitu riba. Nah, di sana ada ancaman. Kita ambil akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di akhir ayat, wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan riba setelah datangnya dalil tentang haramnya riba. Jadi dia telah menerima dalil, telah datang kepadanya dalil tentang haramnya riba, tapi dia kembali melakukan riba. Paham ya? Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka khalidun dalam neraka. Jadi ayat ini mengancam pelaku riba, bahwa pelaku riba setelah dia mengetahui dalil tentang haramnya riba, itu diancam dengan neraka. Nah, ini contoh wa'idullah, ancaman dari Allah Ta'ala. Sekarang contoh dari hadis ya. Karena ancaman, walaupun namanya ancaman Allah, tetapi maksudnya ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Qur'an juga yang ada dalam hadis. Ya, karena ketika Nabi menyampaikan ancaman, ya hakikatnya itu ancaman dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, contohnya la yadkhulul jannata nammamun. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Contoh lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok
di antara penghuni neraka. Kelompok yang pertama, rijalun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Itu laki-laki yang memegang cemeti ka'adnabil baqar, seperti ekornya sapi. Yadribuna bihan nas, mereka memukul manusia dengan cemeti tersebut. Kemudian kelompok yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalannya itu menimbulkan fitnah. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan orang yang memukul manusia dengan cemeti dan wanita yang membuka auratnya, menampakkan auratnya, itu adalah penghuni neraka. Jadi di sini ada ancaman bagi orang yang melakukan dua dosa besar ini. Apa ancamannya? Neraka. Tadi ancaman bagi orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Nah, ini ancaman-ancaman ini ya. Dalil-dalil tentang ancaman. Nah, bagaimana sikap manusia terhadap dalil-dalil ancaman ini? Maka di sini al-muallif menunjukkan kepada kita bahwa sikap manusia terhadap dalil-dalil ancaman ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama kelompok murji'ah. Yang kedua kelompok al-wa'idiyah. Kemudian yang ketiga kelompok ahlus sunnah. Nah, itu. Jadi sikap manusia terhadap dalil-dalil yang di dalamnya terdapat ancaman bagi orang muslim yang melakukan dosa besar, itu manusia terbagi pada 3 kelompok. Di sana ada kelompok murji'ah, kemudian di sana ada kelompok wa'idiyah, kemudian di sana ada kelompok ahlus sunnah. Nah, sekarang ditulis ya, biar ada catatan, terikat ilmunya, tidak hanya sekedar mendengarkan. Ya, tulis. Sikap manusia terhadap dalil-dalil sikap manusia terhadap dalil-dalil ancaman bagi pelaku dosa besar. Dari kaum muslimin. Titik 2. Maaf ya, lanjutin dulu. Terbagi kepada 3 kelompok ya. Terbagi kepada 3 kelompok. Titik 2. 1, kelompok murji'ah. Yaitu kelompok yang tidak memasukkan amal ke dalam penamaan iman. Titik 2 ya. Mereka, titik 2 ya, mereka bersikap
ifrat terhadap dalil-dalil. Nah, tadi ifrat kasih dalam kurung ya, biar takut antum lupa. Apa ifrat itu? Berlebihan. Nah, mereka bersikap ifrat dalam kurung berlebihan, kurung tutup, terhadap dalil-dalil janji kebaikan bagi orang beriman. Janji kebaikan bagi orang beriman dalam kurung wa'dullah. Wa'dullah. Wawu ain dal kemudian Allah, wa'dullah, kurung tutup. Dah? Koma ya. Dan bersikap tafrid. Bersikap tafrid. Apa tafrid? Menyepelekan, meremehkan ya. Dalam kurung menyepelekan atau meremehkan, kurung tutup, dah, terhadap dalil-dalil ancaman. Dalam kurung wa'idullah. Nah, tulisan wa'idullah bisa dilihat dalam matan ini, ada tulisannya. Kurung tutup. Udah? Nah, kita tulis dulu ya. Nanti kita jelaskan. 2. Kelompok wa'idiyah. Kelompok wa'idiyah, yaitu Qadariyah ya, koma Mu'tazilah dan Khawarij. Titik 2. Dah? Mereka bersikap ifrat terhadap dalil-dalil ancaman mereka bersikap ifrat terhadap dalil-dalil ancaman, dah, dan bersikap tafrid tafrid itu ta fa ro ya to ya. Awas jangan salah kayak kemarin. Jumhur jadi zumhur. Awas. Dan bersikap tafrid terhadap dalil-dalil janji kebaikan. Titik ya. 3. Ahlus sunnah. Ahlus sunnah, dah. Titik 2. Mereka bersikap adil di antara dalil-dalil ancaman
Di antara dalil-dalil ancaman dan dalil-dalil janji kebaikan. Dan dalil-dalil apa tadi? Janji kebaikan. Koma, mereka menselaraskan antara dalil-dalil tersebut. Ya. Sudah? Nah, tadi kita sudah menyebutkan contoh dalil ancaman. Nah, tadi dari Al-Quran contohnya apa? Pelaku riba. Bahwa pelaku riba diancam apa? Neraka. Sudah? Kemudian dari hadis Nabi SAW apa? Tentang dua kelompok penghuni neraka. Laki-laki yang memukul manusia dengan cemeti, kemudian wanita yang menampilkan apa? Auratnya. Sudah? Ini contoh dalil ancaman. Sekarang contoh dalil janji baik, janji kebaikan. Contohnya apa? Nah, yang janji kebaikan apa tadi istilahnya? Wa'dullah. Kalau wa'dun itu janji yang baik. Kalau wa'id itu janji bentuknya apa? Ancaman. Bedakan itu ya. Jadi kalau wa'dun janji baik, janji pahala, janji surga. Kalau wa'id itu janji yang buruk, namanya ancaman. Siksaan, neraka. Ya. Sekarang contoh dari dalil-dalil wa'dullah, apa? Janji baik dari Allah Ta'ala. Contohnya apa? Ya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sudah? Itu kan janji baik. Siapa yang di akhir perkataannya sebelum meninggal adalah ucapan la ilallah, masuk surga. Maka mereka memahami walaupun dia melakukan dosa besar begini, maka semuanya itu diabaikan. Yang penting ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Kemudian contoh lain ya. Tentang keutamaan tauhid, diantaranya apa? Dalam bab yang kedua, fadlul tauhid wa may yukaffiru minadz-dzunub. Ada hadis yang kemudian ujungnya apa? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amali. Jadi kalau orang mentauhidkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amali. Apapun amal yang dia lakukan, walaupun dia melakukan dosa besar, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini kan janji-janji baik. Nah, jadi di sini ada dua kelompok dalil. Ada kelompok dalil ancaman, ada kelompok dalil janji kebaikan. Nah, bagaimana manusia mensikapi dua kelompok dalil ini? Maka tadi ada berapa kelompok? 3 kelompok. Yang pertama kelompok murji'ah. Kelompok ini disebut murji'ah diambil dari kata-kata al-irja'u. Al-irja' artinya at-takhir, mengakhirkan. Maksudnya al-ikhraj, mengeluarkan.
Karena mereka mengeluarkan amal dari penamaan iman, bahwa amal itu tidak termasuk iman. Jadi iman itu hanya keyakinan menurut sebagiannya, dan sebagian mengatakan iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Adapun perbuatan itu tidak termasuk iman. Jadi mereka mengeluarkan amal dari ruang lingkup iman, dari penamaan iman. Dan ini berbahaya. Kenapa? Sebab ketika amal dikeluarkan dari iman, maka baik buruknya amal ini tidak akan berpengaruh kepada iman. Sehingga kalau orang meyakini iman, mengucapkan iman, terus dia melakukan dosa besar, perbuatan dosa besar, itu tidak akan membahayakan imannya. Kenapa? Karena yang namanya amal di luar penamaan iman. Sehingga mereka mengatakan apa? Imannya Rasulullah SAW dengan imannya pencuri, dengan imannya pezina sama. Kenapa? Karena mencuri dan zina tidak membahayakan iman. Karena itu hanya sekedar perbuatan, dan perbuatan itu tidak termasuk ruang lingkup atau penamaan iman. Nah, ini yang disebut dengan kelompok Murji'ah. Nah, pandangan mereka tentang dalil ancaman dan dalil janji tadi, maka terbagi dua pandangan. Pandangan pertama, mereka ifrat. Apa ifrat? Berlebihan, berat sebelah terhadap apa? Dalil-dalil janji kebaikan. Jadi itu yang mereka titik beratkan, janji-janji kebaikan. Dan mereka melalaikan, menyepelekan, meremehkan. Bahkan mungkin mereka tidak melihat, tidak menoleh kepada dalil-dalil ancaman. Bagaimana pelaku riba diancam neraka, bagaimana wanita yang menampakkan auratnya diancam neraka. Mereka enggak menoleh ke situ, mengabaikan. Ini namanya tafrid, meremehkan, mengabaikan. Paham ini? Jadi mereka enggak adil di antara dua dalil tersebut. Padahal dua-duanya sama-sama dalil, sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kebalikan dari kelompok Murji'ah ini, nah kita simpulkan dulu. Jadi kelompok Murji'ah ini berat sebelah. Berat sebelahnya kemana? Ifratnya. Dalil-dalil janji baik, dan mereka mengabaikan dalil-dalil ancaman. Sehingga kesimpulannya apa? Orang yang melakukan dosa besar, imannya tetap sempurna. Imannya tetap sempurna, dan dia dipastikan masuk surga. Masuk neraka enggak? Enggak. Kenapa? Karena imannya sempurna. Mana dalilnya? Disebutkan secara terperinci dalil-dalil tentang janji kebaikan. Paham ini? Jadi kesimpulan akhirnya, ancaman Allah ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan dosa besar. Jadi mereka itu tafrid, menyepelekan terhadap wa'idullah, mengabaikan terhadap wa'idullah. Jadi kalau mata itu ya, mestinya kalau berjalan kan harus tengok kanan, tengok kiri, jangan nengoknya kanan terus. Nanti bahaya dari kiri nggak terlihat kan gitu. Atau nengoknya jangan kiri terus, nanti bahaya dari kanan nggak terlihat. Makanya orang bilang kalau nyebrang itu tengok kanan, tengok kiri, itu namanya adil. Bahaya dari kanan diperhatikan, bahaya dari kiri juga diperhatikan.
Nah, kelompok Murji'ah ini nengoknya hanya sebelah saja kepada dalil-dalil janji kebaikan. Dan mereka enggak menengok kepada dalil-dalil ancaman. Ini benar atau salah sikap seperti ini? Salah. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama dalil, sama-sama petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian kebalikan dari Murji'ah, kelompok apa? Wa'idiyah. Wa'idiyah diambil dari kata-kata wa'id, ancaman. Artinya kalau bahasa sekarang mungkin lebih simpelnya, pro ancaman. Kalau yang tadi Murji'ah anti ancaman. Kalau ini pro ancaman, anti janji kebaikan. Nah, bagaimana kelompok Wa'idiyah ini? Atau siapa kelompok Wa'idiyah ini? Nah, kelompok Wa'idiyah ini tadi disebutkan berapa? 3 ya, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian apa? Khawarij ya. Sok turun nih bawah. Baba, nanti neneng lihat HP ya. Ya, duduk. Nah, kelompok yang kedua ini dari namanya sudah kelihatan, Wa'idiyah, pro ancaman. Jadi ini matanya hanya memandang kepada sebelah dalil. Papa minjam ya, Pak? Iya, bawa ke rumah sana. Yaitu dalil tentang apa? Ancaman. Dan mata mereka tidak menoleh kepada dalil tentang janji kebaikan. Kebalikan yang tadi. Sehingga yang mereka titik beratkan itu dalil ancaman, ancaman, ancaman. Adapun dalil janji kebaikan diabaikan. Ibarat sebelah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya, kesimpulannya, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal dalam ancaman Allah Ta'ala, kekal dalam neraka. Orang yang melakukan riba kekal dalam neraka. Orang yang memukuli manusia dengan cemeti seperti ekor sapi yang disebutkan dalam hadis tadi kekal dalam neraka. Wanita yang menampakkan auratnya kekal dalam neraka. Karena Allah mengancam dengan neraka, Nabi SAW juga mengancam dengan neraka. Maka itu yang mereka lihat itu. Adapun janji-janji baik dari Allah dan Rasulnya SAW, mereka tidak menolehnya. Sehingga kebaikan itu sama sekali nggak bernilai di hadapan mereka ketika orang tersebut melakukan dosa besar. Ya. Maka kelompok Wa'idiyah ini bersikap ifrat, ya. Bersikap apa? Berlebihan terhadap dalil yang mana? Ancaman. Makanya Wa'idiyah namanya. Dan mereka bersikap tafrid, mengabaikan, menyepelekan dalil-dalil tentang janji kebaikan. Nenek, dedek di luar. Bawa itu. Ayo, jalan. Bawa keluar. Bawa keluar. Udah sana. Iya, udah sana. Ya. Sikap ini benar atau salah ini? Salah. Berat sebelah kepada dalil janji kebaikan salah, atau berat sebelah kepada dalil-dalil ancaman juga salah. Sehingga orang Islam yang melakukan dosa besar menurut Murji'ah tidak akan kena ancaman neraka. Menurut kelompok Wa'idiyah tidak akan pernah menginjakan kakinya di surga karena dia akan kekal dalam neraka. Ini kan dua pendapat yang sangat bertentangan antara kutub selatan dengan kutub utara, barat dan timur, tidak akan ketemu. Paham ini? Nah,
Kemudian kelompok yang ketiga ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Bagaimana kelompok ahlus sunnah? Maka kelompok ahlus sunnah itu menengok kanan dan menengok kiri. Menengok kepada dalil-dalil tentang janji kebaikan, juga menengok kepada dalil-dalil tentang ancaman. Ya. Dalil-dalil kebaikan, bahwa orang yang beriman apabila melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan janji kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan. Dan bahwa orang beriman apabila dia melakukan dosa besar, dia juga terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam dalil tersebut. Ya. Jadi janji baik dapat, ancaman juga dapat. Lalu bagaimana mengkompromikannya, menselaraskannya? Bagaimana menselaraskannya? Maka mereka mengatakan semuanya kembali kepada masyiatullah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Kenapa? Karena dosa syirik ini membatalkan Islam. Pelaku kesyirikan ini ya kafir, keluar dari Islam. Syirik akbar ini, makanya tidak akan diampuni. Dah. Lalu bagaimana dengan dosa selain syirik? Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuni dosa besar selain syirik. Dosa riba yang tadi diancam neraka, terus dosa menampakkan aurat, dosa mendolimi manusia, Allah akan mengampuni. Tapi apa semua yang melakukan dosa tersebut akan Allah Ta'ala ampuni? Limai yasha, bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Sehingga orang yang melakukan dosa besar dari orang beriman, bila Allah menghendaki mengampuninya, maka dia bebas dari ancaman. Kenapa? Karena Allah mengampuninya. Asalnya diancam, lalu ancamannya dicabut oleh Allah Ta'ala karena Allah mengampuninya. Kemudian orang beriman yang Allah tidak menghendaki untuk mengampuni dosanya, dosa besarnya, sampai dia kemudian merasakan ancaman tersebut, paham ini? Maka dia akan masuk neraka, mendapatkan ancaman Allah Ta'ala. Cuma dalam nerakanya tidak kekal. Suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dibalaslah kebaikan atau amal baik dia. Maka ancaman dapat, lebih dulu dapatnya. Janji baik pun dapat setelah dirasakan oleh dia ancaman di dalam neraka tersebut. Rasulullah SAW bersabda apa? Syafaati li ahlil kabairi, li ashabil kabairi min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Nah, di antara bentuk syafaatnya Rasulullah SAW mengeluarkan satu, ya, mengeluarkan dengan syafaatnya, mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka. Jadi sudah masuk neraka dulu, lalu dikeluarkan dari neraka masuk surga dengan sebab syafaat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pelaku dosa besar ini tidak jadi mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala. Yang diancamkan gak jadi mengena ke dia. Kenapa? Karena sebelum dia masuk neraka, Allah Ta'ala telah menyelamatkan orang tersebut dengan sebab syafaat Rasulullah SAW. Jadi janji kebaikan dapat, baik itu langsung masuk surga karena dosa besarnya diampuni oleh Allah Ta'ala,
atau janji kebaikan tersebut dia dapatkan yaitu masuk surga, tapi setelah dia mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah Ta'ala itu masuk neraka dulu. Paham ini? Ya, jadi dua dalil ini diterapkan. Dua dalil ini sama-sama dilihat, lalu disebandingkan. Tidak berat sebelah, tidak mengangkat satu dalil menjatuhkan satu dalil, tapi disejajarkan antar keduanya dengan cara dikompromikan, diselaraskan. Jadi bagaimana menyelaraskannya? Bahwa dua dalil tersebut sama-sama berlaku. Maka untuk pelaku dosa besar bagaimana menerapkannya? Untuk pelaku dosa besar, pelaku dosa besar dari orang Islam yang tidak batal Islamnya, dia terancam dengan ancaman, tapi dia juga akan mendapatkan janji baik. Ya. Bila janji baik ini yang Allah Ta'ala terapkan untuk orang beriman tadi dengan cara mengampuni dosanya, maka apa yang diancamkannya itu tidak jadi menimpa dia. Tapi bila Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk mengampuninya, maka ancaman tersebut akan menimpa dia. Tapi kemudian dia nanti setelah itu akan dikeluarkan di neraka dan dia akan mendapatkan janji baik yang dulu dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang beriman. Paham ini? Yang SMA ini paham nggak? Yang SMA, saya nanya standar SMA dulu. Kalau SMP ya, kalaupun masih berat untuk memahaminya ya nggak apa-apa. Suatu saat kalian akan paham nanti. Yang penting kesimpulan perkataannya kalian harus tahu. Bagaimana kok sampai bisa terjadi pemahaman tersebut? Nah, itu yang butuh pemahaman. Ya, yang SMA paham gak ini? Paham gak ini? Coba simpulkan masing-masing perkataan. Kelas 10 berdiri satu orang, siapa? Perwakilan. Jangan mursid terus, yang lain. Mursid ini sohibul jawab. Suka punya jawaban. Yang lain. Siapa Ustaz Dudi? Ini anak-anak Ustaz Dudi ini. Raihan. Coba berdiri Raihan. Bayi Raihan. Coba saya mau bertanya. Orang Islam yang mencuri, apa pandangan Murji'ah tentang orang ini? Silakan. Biasanya keimanan orang tersebut tetap sempurna dan dia dijamin masuk surga. Bagaimana dengan ancaman mencuri? Ya, tentang dalil ancaman bagi yang mencuri bagaimana? Pendapat Murji'ah. Ya, Murji'ah. Anak nanya kelompok Murji'ah. Pendapat Murji'ah tentang orang yang mencuri, orang Islam mencuri. Kata Raihan apa tadi? Imannya tetap sempurna dan dijamin masuk surga. Lalu bagaimana kata Murji'ah tentang ayat atau hadis ancaman bagi pencuri? Mereka ditafsir menyepelekan. Mereka mengabaikan bahwa itu tidak berlaku. Betul jawabannya. Berarti paham ini. Yang lain siapa? Ustaz Dudi? Ya? Haris, mana Haris? Haris. Berdiri Haris. Nah, sekarang pandangan kelompok apa setelah ini? Wa'idiyah.
Pandangan kelompok Wa'idiyah. Wa'idiyah tadi ada berapa kelompok, Haris? Apa itu? Khawarij. Bagus. Ini anak-anak Ustaz Yudi bagus ini. Bisa menjawab. Udah, itu baru menyebutkan kelompoknya. Sekarang pandangannya apa? Tentang orang Islam yang mencuri. Terus dia mati ketika mencuri, nggak sempat bertaubat, paham? Gimana? Kata kelompok Wa'idiyah. Dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bagaimana dengan janji kebaikan bagi orang Islam, bagi orang beriman? Bagaimana pandangan Wa'idiyah ini tentang ayat-ayat, hadis-hadis, janji-janji baik bagi orang yang beriman? Bagaimana menurut mereka? Mereka mengabaikannya. Sehingga mereka katakan apa? Berlaku atau tidak bagi pencuri? Berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Tapi kayak ragu. Tidak berlaku. Kenapa? Ya karena menurut kelompok Wa'idiyah, pencurian yang merupakan dosa besar itu membatalkan Islamnya. Duh, kalau begitu kafir nggak dia? Nanti itu dalam masalah yang berikutnya setelah ini. Apakah orang mencuri dalam pandangan Wa'idiyah kafir atau bukan kafir? Nanti itu pembahasannya dalam masalah setelah ini. Iya, bagus. Ya. Terus siapa yang berikutnya? Rendra, mana Rendra? Rendra. Ya. Rendra. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang orang Islam, orang beriman yang mencuri dan dia sampai mati nggak sempat bertaubat dari mencurinya, bahkan mungkin matinya ketika mencuri? Bagaimana sikap mereka, pandangan mereka? Ya. Apabila seorang tersebut mati lalu masuk neraka, kemudian ada syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masuk ke surga. Jadi dalil ancamannya gimana? Diberlakukan atau tidak? Mana itu berlakunya? Dia masuk? Dan dia masuk surga karena dia masih ada perintah dari Allah SWT. Jadi dia masuk neraka dulu. Lalu dalil janji baik gimana? Di mana seperti tobatnya orang pencuri, bahwa orang beriman itu akan masuk surga itu. Gimana prakteknya itu? karena orang beriman tersebut mengamalkan apa yang Allah SWT perintahkan, seperti kebaikan dan memaafkan Amar ma'ruf gitu. Tapi dia mencuri itu. Ya, jadi nasib pencuri dari orang yang beriman menurut Ahlus Sunnah bagaimana nasibnya? masih ada kehendak dari Allah SWT. Apa kehendak tersebut? Dia dipastikan masuk neraka dulu atau belum tentu masuk neraka? Kalau kehendak Allah SWT dia masuk surga, kalau kehendak Allah SWT dia masuk neraka, dia akan masuk neraka. Tapi kemudian Kalau ada syafaat dari Nabi SAW, orang tersebut akan masuk surga. kalau nggak ada syafaat dari Nabi, kekal nggak dalam neraka?
Tidak. Pada akhirnya Allah akan mengeluarkan. Ya, ya, betul. Nah, jadi menurut Ahlus Sunnah pelaku pencuri, orang Islam yang mencuri, ini kan prakteknya begitu. Ya. Kalau tadi kita berbicara kaidahnya, sekarang kita praktekkan kepada kasusnya. Contohnya orang Islam yang mencuri atau orang Islam yang berzina sampai mati dia tidak bertaubat. Mungkin dia mati dalam kondisi berzina misalkan. Ya. Maka apa? Dia terancam dengan dosa besar tersebut. Terancam. Bila Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk mengampuninya, maka dia akan mendapatkan ancaman tersebut, masuk neraka. Atau dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW sampai dia masuk ke dalam neraka, maka dia akan mendapatkan ancaman tersebut. Tapi pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga untuk mendapatkan janji baik bagi orang beriman. Ini kasus pahitnya, dua-duanya dia rasakan. Ancaman dia rasakan, kemudian janji baik juga dia dapatkan. Mana yang lebih dulu akan dia dapatkan? Ancaman. Nggak ada ceritanya masuk surga dulu kemudian ke neraka, nggak ada. Tapi yang ada adalah ke neraka dulu, kemudian masuk surga. Setelah masuk surga ya kekal dalam surga. Ini cerita pahitnya. Cerita manisnya. Orang yang berzina atau mencuri ini sampai mati tidak bertaubat, maka dia terkena ancaman tadi. Tapi kemudian Allah Ta'ala menghendaki mengampuninya. Atau Rasulullah SAW memberikan syafaat kepadanya sebelum dia masuk neraka. Maka ancaman tadi tidak dikenakan kepada orang tersebut. Nah, kalau ancamannya tidak dikenakan kepada orang tersebut, sekarang yang berlaku yang mana? Janji kebaikan. Bukan tidak berlaku ayat ancaman bagi orang, bukan. Ancamannya ada. Cuma kebenaran Allah tidak menerapkannya. Karena yang namanya ancaman itu nggak mesti diterapkan. Nggak mesti diterapkan. Ya, jadi dua dalil tersebut dalam pandangan Ahlus Sunnah adalah apa? Berlaku. Diposisikan sejajar. Sehingga Ahlus Sunnah ini bersikap adil. Nah, melihat kepada dua kelompok dalil tersebut kemudian menselaraskan antara keduanya. Ya. Nah, tinggal tentang nama-nama iman dan agama. Tinggal dua masalah lagi ya. Fi babi asmail iman wad din, kemudian fi babi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi waktu sudah menunjukkan mau hampir jam 7:30. Untuk dua masalah ini kita bahas di kesempatan yang lain insyaallah. Ya, sekarang kita tentukan dulu nih batasan ujian. Dari mana mulainya semester ini? Iwan? Halaman 21 dari perkataan wahadzal babu fi kitabillahi katsirun, itu 21. Berarti kita ujiannya 21 sampai 26 ya. Enam halaman. Ya, karena semester 2 ini terpotong banyak oleh liburan. Nah, jadi untuk ujian akidah wasitiyah dalam Qiraatul Kutub, dalam ujian syafahi, ini dari halaman 21 dari perkataan al-muallif wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun sampai kepada masalah yang tadi kita baca, walaupun dua masalah terakhir belum kita
jelaskan. Itu sampai perkataan muallif wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidhati wal khawariji. Ya, ada pertanyaan? Bismillah. Ya, silakan. Apakah di negeri kita Ulang. apakah di negeri kita banyak ustaz yang berpemahaman murji'ah dan waliyah? Apakah di negeri kita, berarti ini berbicara tentang Indonesia ya, di negeri kita tercinta ini, ada ustadz-ustadz yang atau dai-dai ya, yang berpemahaman murji'ah dan wa'idiyah? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Ya. Jawabannya ada. Ada kelompok yang pro kepada murji'ah, ada kelompok yang pro kepada wa'idiyah. Nah, tinggal kita lihat bagaimana pandangan-pandangan mereka. Dan banyak juga yang pandangannya dalam masalah wa'idullah, ancaman Allah ini, yang berpandangan ahlus sunnah. Dan mungkin untuk Indonesia ini itu paling banyak ya dalam masalah ini. Jadi kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Nah, tapi kita tidak menyebutkan tentang nama kelompok atau nama orangnya. Yang penting antum kenali dari pernyataan-pernyataan. Nah, tadi sudah jelas ya bagaimana pernyataan Ahlus Sunnah dalam masalah ini, sehingga kalau keluar dari pernyataan tersebut berarti antara masuk golongan Murji'ah atau golongan Wa'idiyah. Ya, yang lain? Ya. Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi tadi kita mengatakan bahwa pelaku dosa besar dia mendapatkan ancaman selama dia muslim ya, tidak batal Islamnya. Dia mendapatkan ancaman, tapi dia juga mendapatkan janji baik ya. Nah, itu diterima oleh penanya ya. Cuma bagaimana menyikapi ayat yang zahirnya atau ungkapannya itu seolah-olah menunjukkan dia akan kekal dalam neraka ya gitu ya. Nah, seperti tadi ancaman bagi pelaku riba. Wa man 'ada, dan barang siapa yang kembali melakukan riba setelah datangnya dalil-dalil yang mengharamkan riba, faulaika ashabun nar, maka mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu adalah khalidun. Mereka dalam neraka itu adalah khalidun. Ya. Bagaimana memaknai kata-kata khalidun? Selama ini kita menerjemahkan khalidun itu apa? Kekal. Kalau tambah abada, khalidina fiha abada. Apa terjemahannya? Khalidina fiha, mereka kekal. Abada, lagi abadi, gitu. Kekal dan abadi. Tapi di sini nggak ada abadannya. Yang ada adalah khalidun. Nah, secara arti kata al-khuludu itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah al-abadiyah, kekal artinya. Makna yang kedua al-muktsut tawil, tinggal dalam waktu yang
lama. Dalam waktu yang lama. Jadi kata-kata khalidun itu bisa diartikan kekal abadi, tidak akan keluar dari neraka. Itu kalau ayatnya berbicara tentang orang kafir. Maka khalidun bagi orang kafir ya kekal abadi dalam neraka. Tapi kalau khalidunnya bagi orang muslim yang tidak batal Islamnya, maka khalidun di situ diartikan dengan apa? Al-muqtut tawil. Tinggal dalam waktu yang lama dalam neraka. Jadi bukan kekal. Bukan abadi. Paham ini? Ini pemahaman pertama sebagian ahlus sunnah bahwa khalidun di sini artinya adalah tinggal dalam neraka dalam waktu yang lama. Tidak kekal, tidak abadi. Sehingga suatu saat nanti dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Kemudian pemahaman yang kedua, sebagian ahlus sunnah ada yang memahami khalidun di situ memang abadi, kekal, kekal maksudnya, kekal maksudnya. Kemudian mereka mengatakan laula ja'at nususul wa'di. Ayat ini akan diberlakukan bahwa pelaku riba itu kekal abadi dalam neraka. Sesuai dengan arti khalidun. Seandainya laula ja'at nususul wa'di. Seandainya tidak ada dalil-dalil janji baik bagi orang beriman. Karena ada dalil-dalil janji baik bagi orang beriman, maka khalidun di sini kemudian apa? Tidak diberlakukan arti kekal abadi. Jadi pada akhirnya yang mengambil makna kekal abadi, yang mengambil makna tinggal dalam waktu lama, pada akhirnya mereka sepakat bahwa orang beriman yang tidak batal keimanannya bila dia melakukan riba kemudian dia masuk neraka, itu tidak abadi dalam nerakanya. Kenapa? Karena dia bukan orang kafir. Jadi kesimpulan akhirnya sama, walaupun perjalanan memahaminya apa? Beda tadi. Ada yang langsung memahami khalidun di situ waktu yang panjang, yang lama. Ada yang memahami khalidun di situ memang apa? Kekal. Maka akan diterapkan bahwa pelaku itu kekal seandainya tidak ada dalil-dalil janji baik. Tapi kan ada dalil-dalil janji baik, maka tidak akan kekal dalam neraka tersebut. Wallahu taala a'lam. Kelompok apakah pertama kali yang menyimpang dalam agama Islam? Apakah Rafidhah atau Khawarij atau yang lainnya? Khawarij. Ya. Dan Khawarij ini pertama kali muncul kapan? Di zaman sahabat. Kapan pertama kali muncul? Pada khilafah Utsman. Yang kemudian mereka qadarullah ma syaa fa'al berhasil membunuh Utsman bin Affan. Adapun kelompok Rafidhah atau Syiah itu munculnya kapan? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Rasulullah SAW cikal bakal Khawarij sudah ada ya. Sudah ada. Ya. Jadi kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam agama Islam adalah kelompok apa? Khawarij. Papa. Ya udah sini. Udah Neneng mau ke sana. Nah, kalau ini mungkin saya tidak membacakan ya, karena ini menyebut nama. Ya, menyebut nama. Pokoknya yang bertanya ini, ya, saya tidak akan bacakan pertanyaannya. Ya. Termasuk kelompok yang mana? Ya, termasuk kelompok yang menyimpang yang ditanyakan ini. Ini, yang list ini nih. Ini. Tapi tidak saya sebutkan.
nama kelompoknya. Maka jawabannya termasuk kelompok yang menyimpang. Ya. Biasanya kelompok-kelompok ini masuknya, tapi biasanya mereka kalau dalam bab takdir, mungkin ini masuknya kelompok apa? Murji'ah ini. Karena dalam bab takdir biasanya mereka ikut kelompok Jabriyah biasanya. Sehingga ada istilah dalam bahasa Sunda itu apa? Urang mah dharma wawayangan. Jadi kita ini seperti wayang. Yang bermain sesungguhnya siapa? Dalang. Dan dalang kita siapa? Allah Ta'ala. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini kalau nggak salah ya, itu pemahamannya cenderung kepada pemahaman Jabriyah. Ya, Jabriyah. Dan jelas kalau lihat kepada akidah dan amaliyahnya ya mereka menyimpang. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang ditulis ini, apakah ancaman bagi orang bid'ah? Mungkin maksudnya pelaku bid'ah ya. Apa ancamannya? Tiap awal ceramah, tiap awal khutbah dibaca amma ba'du. Terus apa lanjutannya? Antum kan hafal, biasa disampaikan dalam muhadharah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Terus wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus wa syarrul umuri muhdatsatuha. Terus wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Terus wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ancaman bid'ah itu apa? Finnar, neraka. Oh, galak banget ini. Bukan kita yang galak. Memang begitu. Rasulullah SAW sampaikan. Nah, itu bukan kita yang mengatakan. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Oh, aduh kalau gitu mah takut dari bid'ah. Bagus. Karena ada ancaman harus takut. Takut dari bid'ah. Jadi ancaman bagi pelaku bid'ah ya tadi neraka ancamannya. Dan apakah benar bahwa orang yang bid'ah tidak dapat meminum telaga Nabi SAW? Ya, ada hadisnya. Ya, bahwa Nabi SAW beliau menunggu kita di telaganya. Ana faradtukum alal haud. Aku lebih dulu dan menunggu kalian di telaga. Lalu datanglah umatnya meminum di telaga Nabi SAW. Kemudian di sana ada orang-orang yang dihalau, diusir dari telaga. Mereka berusaha untuk sampai kepada telaga tapi diusir. Lalu Nabi SAW mengatakan, ummati itu umatku. Kalau dikatakan kepada Nabi SAW, walakinnaka la tadri ma ahdatsu min ba'dika. Tapi kamu tidak tahu apa yang mereka ahdatsu, apa yang mereka perbuat baru itu setelah kamu meninggal. Ya. Dulu pernah saya bahas ya. Siapa maksudnya orang-orang yang ahdatsu ba'da min ba'dika? Mereka yang membuat ihdas, perkara baru setelah kamu meninggal. Siapa mereka? Ayo sebutkan. Dulu dalam pembahasan apa ya? Usul iman atau apa? Saya lupa ya. Saya menyampaikan perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dihalau, diusir dari telaga Nabi SAW karena mereka membuat sesuatu yang baru sepeninggal Nabi SAW. Siapa mereka? Cung yang bisa menyebutkan.
Ya. Cung. Ini harus ada janji kebaikan dulu baru ngacung. Yang mau menjawab dapat hadiah lah. Sok. Maunya dulu. Jawabannya benar 2 hadiahnya. Tapi tadi yang 3 orang saya tidak menjanjikan hadiah tadi ya. Anak-anak Ustaz Yudi tadi nggak saya janjikan hadiah. Ini janji hadiahnya buat yang ini, pertanyaan ini. Cung. Mau menjawab saya sudah dapat hadiah. Jawabannya benar 2 adanya. Yang pekan kemarin siapa? Ini ya, siapa? Akias ya. Mau menjawab dan jawabannya benar. Cung yang menjawab. Siapa namanya? Torik. Torik mau menjawab. Nah, dapat hadiah. Mau jawab ini. Apa jawabannya Torik? Ahlul bid'ah. Saja? Ya, waktu penjelasan itu Torik belum di sini. Karena bukan tahun ini. Ya. Sebagian jawaban. Nah, belum full jawabannya. Cung yang lain. Dari santri lama lah. Kelas 9 atau SMA coba. Kalau kelas 9 atau SMA, insya Allah sudah mendengarkan penjelasan ini. Cung. Apa nih jagain Usman kasihan pada sembuh. Di belakang tuh. Cung. Ya, Pandi, ya silakan. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang membuat perkara balu sepeninggalmu sehingga mereka diusir dari telaga tersebut? Siapa? Khawarij berarti pelaku bid'ah. Bid'atul khuruj ya. Itu saja? Atau ada yang lain? Mu'tazilah. Cung. Yang lain? Saya ingin jawabannya terperinci. Ada berapa gitu maksudnya? Masa nggak ada yang ingat? Alaysa minkum rajulur rasyid? Nih, bagus pertanyaan ini. Jadi kita mengingat pelajaran yang lama. So, ingat-ingat. Sebelum dijawab oleh ustadznya nanti. Sekarang untuk santri dulu. Cung, cepat. Ini kemalaman ini. Cung. Lukman. Kelas 9 ya? Kelas 9 insyaallah sudah ikut kajian itu. Sok Lukman. 3. Masya Allah. 1. Ahlu bid'ah. 2. Pelaku dosa besar. 3. Siapa yang ketiga? Orang kafir. Kok diakui umat oleh Nabi SAW? Bentar saya. Siapa? Maksud orang kafirnya siapa Lukman? Abu Jahal, Abu Lahab, apa sih? Di dunia saja udah nggak diakui Nabi SAW. Masa di akhirat diakui? Nggak ada yang ingat ini?
Alhamdulillah Luqman sudah membuka pintunya, sudah setengah pintu dibuka, belum full dibukanya. Ada berapa? Ya, pertama siapa? Al-murtadun. Orang yang setelah Nabi SAW meninggal murtad. Contohnya siapa? Pengikut siapa? Musailamah dan orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Dulu di zaman Nabi kan sahabat, kemudian murtad, jadi nggak jadi sahabat. Pertama itu. Kemudian yang kedua siapa? Sesuai dengan dohir katanya, ihdas ahlul bidah wa kullu muhdatsatin bid'ah, ahlul bidah. Kena. Yang ketiga siapa? Menurut sebagian ulama siapa? Ashabul kabair, pelaku dosa besar. Berarti sudah berapa yang disebutkan Luqman tadi? 2 ya, pelaku dosa besar yang pelaku bid'ah. Yang keempat siapa? Ada 4. Saya soleh menyebutkan 4. Yang 4 siapa? Yang nampaknya seperti orang Islam tapi dia kafir. Siapa? Siapa? Munafik. 4. Luqman jawab 2 ya. Ini satu-satu. Ya, apa? Iya. Paham ini? Siapa yang? Ini. Kertas itu ini. Pertanyaannya di kertas. Ya. Jadi berkaitan dengan yang ditanya, ya, betul. Ahlu bidah ini mereka terusir dari apa? Telaga Nabi SAW. Ya, sudah selesai pertanyaannya. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.